Pada suatu hari yang sangat panas, di sebuah pasar kecil di pelosok kampung, suasananya terasa lebih ramai dari biasanya. Pasar itu sangat sederhana. Lantainya masih berupa tanah merah yang berdebu. Lapak-lapak dagangan terbuat dari kayu tua dan atapnya dari terpal yang sudah lusuh. Tapi di sanalah denyut kehidupan masyarakat desa berputar setiap harinya. Para pedagang menjajakan hasil kebun mereka. Ada ternak-ternak kecil, kain tenun, juga makanan-makanan sederhana. Suara tawar-menawar terdengar lantang dan penuh semangat. Anak-anak kecil berlarian di sela-sela kerumunan, menambah riuh suasana. Kehidupan berjalan apa adanya, sederhana namun penuh warna. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Perhatian semua orang tiba-tiba tertuju pada satu sosok, seorang saudagar kaya memasuki area pasar dengan menunggang seekor kuda yang luar biasa terawat. Kudanya tampak bersih, bulunya mengilap indah di bawah terik matahari. Kuncir ekornya bahkan dikepang dengan sangat rapi. Pelana dan tali kekangnya terlihat sangat mahal, berkilauan, dan sangat kontras dengan perlengkapan kuda milik warga desa yang sederhana. Langkah kuda itu begitu mantap, kepalanya terangkat tinggi, seolah tahu bahwa ia adalah pusat perhatian. Orang-orang di pasar pun menoleh. Sebagian mulai berbisik-bisik, sementara yang lain hanya bisa memandangi dengan perasaan kagum yang bercampur sedikit rasa iri. Sang saudagar hanya tersenyum tipis. Jauh di dalam hatinya, ia sangat menikmati tatapan-tatapan itu. Baginya, pasar kecil ini hanyalah tempat singgah sementara, dan orang-orang di dalamnya hanyalah penonton yang mengagumi kekayaannya. Tak lama kemudian, rasa lapar mulai mengganggunya. Ia pun turun dari kudanya, mencari tempat untuk beristirahat sejenak. Di pinggir pasar, berdiri sebuah pohon besar yang sangat rindang. Di bawahnya, sudah ada beberapa kuda milik pedagang kecil yang terikat dengan tali seadanya. Tanpa berpikir panjang, saudagar itu langsung mengikat kudanya di pohon tersebut, tepat di samping seekor kuda lain yang tampak kurus dan kurang terawat. Saat ia sedang mengencangkan tali kudanya, seorang anak muda mendekatinya. Anak muda itu berpakaian sangat sederhana. Bajunya tampak lusuh, wajahnya legam terbakar matahari. Tangannya terlihat kasar, sebuah tanda bahwa ia adalah seorang pekerja keras. Dengan suara yang sopan dan sedikit ragu, anak muda itu berkata, "Maaf paman, saya mohon jangan ikatkan kuda paman di dekat kuda saya." Saudagar itu menoleh dengan alis terangkat, merasa terganggu oleh teguran itu. Anak muda itu melanjutkan dengan lebih hati-hati, "Kuda saya masih liar, paman, dan belum terlatih dengan baik. Saya takut kuda saya nanti menyakiti kuda paman yang indah itu." Mendengar itu, saudagar kaya tersebut tertawa kecil. Bukan tawa yang ramah, melainkan tawa yang penuh dengan nada meremehkan. "Hei, anak muda," katanya dengan nada tinggi, "terserah saya mau mengikat kuda saya di mana saja. Ini urusan saya, bukan urusanmu." Anak muda itu terdiam seketika. Ia sebenarnya ingin berbicara lagi. Namun setelah melihat sorot mata tajam sang saudagar, ia mengurungkan niatnya. Ia hanya menundukkan kepala, lalu perlahan kembali ke lapaknya untuk melanjutkan pekerjaannya. Saudagar itu pun mengibaskan tangannya, seolah mengusir gangguan kecil yang tak berarti, lalu berjalan pergi untuk mencari makanan. Beberapa waktu pun berlalu. Pasar kembali riuh seperti sedia kala. Namun tiba-tiba sebuah suara ringkikan kuda yang sangat keras memecah keramaian. Ringkikan itu terdengar penuh dengan rasa sakit. Orang-orang seketika berhenti dari aktivitas mereka. Beberapa dari mereka berlari mendekat ke sumber suara. Saudagar yang sedang asyik makan pun terkejut dan bergegas kembali ke arah pohon tempat ia mengikat kudanya. Dan di sanalah ia melihat sebuah pemandangan yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Kudanya terkulai lemas di atas tanah.
Napasnya terdengar berat dan tersengal-sengal. Tubuhnya penuh dengan luka-luka. Kuda mahal kebanggaannya, kini sekarat. Saudagar itu berteriak dengan panik. Lihat, lihat apa yang terjadi pada kudaku. Matanya memerah, suaranya bergetar antara marah dan putus asa. Kuda anak muda itu, kuda miliknya yang melakukan ini. Orang-orang mulai berbisik. Sebagian melihat ke arah anak muda yang tadi memperingatkannya, sebagian lagi memeriksa kondisi kuda yang sudah terkapar tak berdaya. Anak ini harus dihukum, teriak saudagar itu dengan amarah yang meluap-luap. Kudaku sangat mahal, dia harus bertanggung jawab atas semua ini. Tanpa banyak pertimbangan, warga desa pun akhirnya membawa anak muda itu ke hadapan pengadilan desa untuk diadili. Di dalam ruang pengadilan yang sederhana, suasana terasa sangat tegang. Hakim desa duduk di kursi kayu tuanya. Warga berdiri mengelilingi ruangan, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Saudagar kaya berdiri dengan dada membusung, sangat yakin bahwa ia akan memenangkan perkara ini. Sementara itu, anak muda tersebut berdiri di tengah ruangan. Kepalanya tertunduk dalam, tangannya mengepal, menahan rasa gugup dan takut. Hakim memandangnya dengan tatapan tajam. "Apa kau bisa bicara, nak?" tanya sang hakim. Anak muda itu tetap diam. Ia hanya menelan ludah dengan susah payah. Namun, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Melihat itu, sang saudagar kehilangan kesabarannya. Dia tidak bisu. "Tuan Hakim," teriaknya, "aku mendengar sendiri. Dia tadi memperingatkanku. Dia bilang kudanya liar dan bisa menyakiti kudaku. Dan lihatlah sekarang," lanjutnya dengan suara yang semakin lantang menunjuk ke arah anak muda itu. "Kudanya benar-benar membunuh kudaku yang berharga." Hakim kemudian menoleh ke arah anak muda itu. "Benarkah kau mengatakan hal itu kepadanya?" tanya sang hakim dengan tenang. Anak muda itu mengangguk perlahan, membenarkan. Hakim menarik napas panjang, lalu menatap tajam ke arah saudagar kaya itu. "Kalau begitu," kata hakim dengan tegas, "justru engkau yang bersalah." Saudagar itu terdiam. Wajahnya seketika pucat pasi. Ia sama sekali tidak menyangka arah persidangan akan berbalik secepat ini. Hakim kemudian menoleh kembali kepada anak muda itu. "Jika kau sudah tahu apa yang akan terjadi dan kau sudah memperingatkannya, mengapa dari awal kau tidak membela dirimu?" tanyanya. Anak muda itu akhirnya mengangkat kepalanya. Dengan suara yang pelan, namun terdengar sangat jelas di tengah keheningan ruangan, ia berkata, "Karena saya tahu, Tuan Hakim, ucapan orang miskin seperti saya seringkali tidak akan pernah dianggap." Ruangan menjadi sunyi senyap, semua orang terpaku pada kata-katanya. "Saya tahu," lanjutnya lagi, "bahwa suara orang kaya akan selalu terdengar lebih keras daripada suara orang seperti saya." Ia menatap saudagar itu dengan tenang. "Maka dari itu, saya memilih diam. Saya ingin paman saudagar sendiri yang mengakui kesalahannya di hadapan semua orang." Kata-kata itu menggema di ruangan kecil tersebut. Saudagar itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sangat kecil. Ia akhirnya sadar bahwa titik lemah yang sebenarnya bukanlah kudanya yang mati, melainkan kesombongannya sendiri. Dan disinilah makna cerita ini berbicara kepada kita semua. Seringkali dalam hidup, kita terlalu sibuk main kari-kari kesalahan orang lain, tanpa pernah mau melihat ke dalam diri dan mengakui kesalahan kita sendiri. Kita merasa lebih kuat, lebih pintar, lebih berhak, dan lebih superior dari orang lain. Padahal, justru kesombongan itulah yang menjadi titik lemah kita yang paling besar. Orang bijak tidak perlu berteriak untuk didengar. Ia hanya perlu menunggu. Karena kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan seringkali orang yang terlihat paling lemah di mata dunia
justru adalah orang yang paling memahami bagaimana dunia ini bekerja. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.